Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada hingga pada saat hari ini. Itu semua berkat kemurahan kasih Tuhan yang masih boleh kita nikmati. Dan pada saat hari ini, kembali lagi Yesus Kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah setiap firman yang kami dengar, semuanya boleh tertanam baik dan kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah Tuhan sampaikan bagi kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Judul renungan pada saat hari ini yaitu Dorcas. Dorcas, seorang tokoh wanita yang ditulis dalam Alkitab. Dan kita akan membuka ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di ayat yang sudah kita baca saat ini dikatakan bahwa Dorcas ini adalah seorang murid perempuan dan dia juga dikenal sebagai perempuan yang dikatakan di sana banyak sekali berbuat baik dan juga memberi sedekah. Dorcas dikenal sebagai perempuan yang selalu atau banyak sekali melakukan hal-hal baik dalam hidupnya dan juga dia memberi sedekah. Kalau kita lihat di ayat 39, Dorcas juga ternyata membuat baju pakaian untuk janda-janda. Kalau kita membaca dari ayat 36 dan seterusnya sampai ayat 42, dikatakan di sana bahwa Dorcas itu sakit lalu ia meninggal. Di ayatnya yang ke-37 di sana dikatakan. Dan di ayat 38, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Kalau kita membaca sebelum ayat 36 ini, dari ayat 32 sampai 35 di perikop yang sama masih, di sana dikatakan bahwa Petrus menyembuhkan Eneas. Dan pada saat itu Petrus di Lida. Nah, Lida ini dekat dengan Yope. Ayat 38 katakan mereka menyuruh murid-murid lain, kalau kita baca saja di ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi pada saat itu ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida yang dekat dengan Yope ini, murid-murid ini menyuruh 2 orang untuk datang kepada Petrus. Dan di sana diminta untuk segera datang ke Yope, ke situ, ke tempat Dorcas itu. Dan singkat cerita, Petrus datang dan ketika ia sampai di sana, dibawalah dia di ruang atas di tempat Dorcas berada di saat itu. Ayat 39 katakan, saya akan membacakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Petrus langsung berkemas dan berangkat pada saat itu. Dan setelah sampai di sana dikatakan di ayat 39, semua janda itu datang. Bahkan dikatakan di sana mereka menangis sambil menunjukkan kepada Petrus semua baju pakaian yang dibuat oleh Dorcas pada saat itu untuk mereka. Dan singkat cerita di ayat yang ke-40, Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu Petrus ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan sehingga kuasa Tuhan pun dinyatakan. Dorcas bangkit. Dan melalui peristiwa ini di ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca sampai ayat yang ke-42, peristiwa ini banyak membuat orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Melalui peristiwa itu, orang-orang datang kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan di ayat yang ke-42 ini. Dan hari ini, pada saat ini,
kita mau belajar dari tokoh Alkitab satu ini, yaitu Dorcas, bahwa Dorcas dapat menjadi berkat selama ia hidup. Dikatakan di sana bahwa Dorcas ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah pada saat itu. Bahkan dikatakan janda-janda itu menangis kalau di ayat yang selanjutnya kita baca di sana. Berarti Dorcas ini bisa dikatakan bahwa Dorcas ini sangat dikasihi karena kebaikan yang sudah dia lakukan selama ia hidup. Dan menjadi perenungan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang sudah kita lakukan selama kita masih diberi waktu untuk kita hidup sampai saat ini? Apa yang sudah kita perbuat bagi orang lain sehingga kerinduan kita orang lain bisa mempermuliakan Tuhan? Bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita menjadi berkat? Atau kita dikenal sebagai orang-orang yang dikatakan jahat? Kita dikenal sebagai orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita dikenal bukan sebagai orang yang baik, tetapi kita terkenal karena perlakuan yang kita pancarkan atau yang terlihat dari dalam kehidupan kita itu hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan pun menghendaki kita pastinya untuk kita menjadi berkat, melakukan hal-hal yang baik, menjadi terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sana dikatakan Tuhan pun menghendaki kehidupan kita itu bercahaya, menjadi terang kemanapun kita pergi dan berada, sehingga melalui perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu, di sana dikatakan kita juga memuliakan Tuhan. Orang-orang dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Mereka melihat cahaya itu ada dalam diri kita, sehingga orang dapat mempermuliakan Tuhan. Seperti Dorcas tadi, melalui peristiwa ini banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika kita hidup melakukan perbuatan baik, maka firman Tuhan pun mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Ada di sana janji Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ada janji Tuhan di sana. Roma 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Di sana dikatakan kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat baik ini. Itu janji Tuhan bagi kita ketika kita mau hidup menjadi berkat melalui kehidupan kita dalam dunia ini. Dan kita buka lagi di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sana dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, terus berbuat baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Marilah kita sama-sama terus mendorong diri kita untuk terus menjadi berkat, sehingga nama Tuhan pun dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kembali firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kami perlu menjadi terang, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Melalui tokoh Alkitab ini, Dorcas Tuhan, kami melihat bahwa kehidupannya menjadi berkat.
Biarlah itu yang menjadi kerinduan kami juga ya Tuhan. Kehidupan kami terus melakukan hal-hal yang baik, sehingga melalui hidup kami Tuhan, banyak orang-orang datang kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus karuniakan kami kesehatan, kekuatan, penyertaan perlindungan Allah Roh Kudus dalam segala aktivitas kami, menjadi bagian kami semua. Tuhan tolong kami kemanapun kami pergi dan berada, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami terima firman-Mu, dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Puji Tuhan.